Nggih. Pak Mentor di sebelahnya berarti ini ya. Nggih, Bapak ada di sebelah ini. Oke. Nanti bergantian ya. Nggih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Andarina Gentiana MSc selaku penguji. Dalam hal ini beliau sekarang menjabat sebagai pejabat fungsional P2 UPD di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan beliau dulu pernah menjabat sebagai ibu kita di Jogja, yaitu sebagai Kapus PPSDM Kemendagri Regional Jogja, nah sebagai Kapus di PPSDM Kemendagri Regional Bandung juga, dan juga menjabat sebagai Kapus di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati Bapak Suhardi SIP MSc selaku mentor dari Mas Rizky. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Ini mungkin dari rumah sudah cepat-cepat, ternyata agak trouble ya Mas Rizky. Maafkan. Ya, apa-apa. Untuk yang saya hormati Mas Rizky selaku peserta latar CPNS di BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Terlebih dahulu sebelum seminar ini kita mulai, saya selaku moderator dan coach dari Mas Rizky, saya akan membacakan rangkaian seminar laporan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan aktualisasi. Memberikan nanti 10 menit Mas Rizky, tapi singkat padat jelas. Jadi apapun kegiatan bukti dan apa nanti ada hambatan, terus kesimpulan saran. Dan yang ketiga kami berikan kepada Pak Suhardi SIPMSI selaku mentor untuk memberikan testimoni maupun penjelasan untuk memperkuat laporan aktualisasi. Dan yang terakhir kami berikan kepada Ibu Dr. Andarina Gentiana MSc selaku penguji untuk memberikan masukan. Untuk menyingkat waktu, marilah seminar laporan aktualisasi ini kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi seminar laporan aktualisasi pada kesempatan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyingkat waktu, agenda yang kedua kami berikan kepada Mas Rizky untuk memaparkan laporan aktualisasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Ya. Plus, mohon maaf, plus. Sudah terlihat? Piring, Bu, sudah terlihat ya Bu? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina Gentiana, Bapak Eko Arianto, dan Bapak Suhardi. Mohon izin kami menyampaikan laporan aktualisasi yang saya lakukan yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan dan Alur Pelaporan Kejadian Kasus COVID-19 baru melalui leaflet dan infografis bagi masyarakat yang berkunjung di kantor Kementerian Pakualaman. Isu dan gagasan yang saya ambil adalah masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kementerian Pakualaman dan belum mengetahui bagaimana alur pelaporan kasus baru COVID-19. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isunya adalah meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan alur pelaporan kejadian kasus baru COVID-19 melalui leaflet dan infografis bagi masyarakat yang berkunjung di Kementerian Pakualaman Kota Yogyakarta. Tujuan aktualisasi yaitu adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kementerian Pakualaman, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait protokol kesehatan, dan
meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pelaporan kejadian kasus baru COVID-19. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Tahapan yang pertama adalah memohon izin untuk berdiskusi terkait kegiatan yang saya lakukan, kemudian melaksanakan diskusi tersebut tentunya, serta meminta persetujuan terkait rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Nilai-nilai ASN yang teraktualisasi dalam kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, di mana kita bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang saya lakukan, nasionalisme, berdiskusi dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian ada etika, di mana mengedepankan nilai-nilai sopan santun. Nah, ini adalah bukti ketika saya berkonsultasi dengan Bapak Mentor yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pakualaman, di ruangan kerja kami. Kemudian kegiatan yang kedua adalah identifikasi peraturan yang terkait dengan protokol kesehatan. Yang pertama kegiatan yang saya lakukan adalah mengunduh peraturan terkait protokol kesehatan yang diperlukan. Yang kedua membaca, mempelajari dan memahami isi dari aturan tersebut. Yang ketiga adalah merangkum inti makna dan nilai-nilai dan aturan yang ada. Kemudian nilai ASN yang terkandung dalam kegiatan tersebut adalah akuntabilitas, yaitu pemahaman terhadap aturan yang ada dan juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan tersebut, komitmen mutu, di mana dengan adanya aturan kita dituntut untuk profesional menjalankan sesuai dengan aturan, etika yaitu bekerja untuk secara berintegritas sesuai dengan aturan yang ada, nasionalisme yaitu amanah dalam menjalankan petugasan sesuai aturan yang berlaku. Nah, mohon maaf, ini hasil dari resume yang saya lakukan, yaitu ada identifikasi aturan apa saja yang ada terkait protokol kesehatan, kemudian protokol apa saja yang harus dijalankan oleh masyarakat. Kemudian setelah melakukan identifikasi, saya melakukan pengamatan sebelum dilakukan kegiatan aktualisasi, yaitu dengan membuat daftar kuesioner, mengedarkan kuesioner, serta merekap kuesioner. Nah, nilai-nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu, di mana akuntabilitas menyangkut tanggung jawab terkait kegiatan yang akan dilakukan, nasionalisme kerja keras dalam melakukan pengamatan sehingga hasilnya akan akurat, etika publik dalam menyampaikan permohonan kepada masyarakat untuk mengisi kuesioner yang ada secara sopan dan santun, anti korupsi yaitu jujur masyarakat dalam mengisi kuesioner, dan komitmen mutu terkait dengan hasil dari pengamatan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini pada saat saya membuat Google Form terkait kuesioner yang ada, dan ini contoh, ini adalah hasil dari Google Form, yaitu sebelah kiri adalah daftar pertanyaan dan yang kanan ini hasil yang diisi oleh masyarakat. Yang keempat, setelah memperoleh hasil dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat, kemudian saya membuat leaflet terkait protokol kesehatan, di mana tahapannya adalah membuat draft, kemudian mengkonsultasikan rancangan draft leaflet kepada mentor, dan juga memperoleh persetujuan. Nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat,
kedua nasionalisme, musyawarah terkait menentukan isi konten dalam leaflet, etika publik, pembuatan leaflet disusun secara cermat agar leaflet yang ada mampu memberikan kejelasan terkait protokol yang harus dijalankan masyarakat, dan komitmen mutu. Leaflet disusun seefektif dan efisien mungkin sehingga mudah dipahami oleh masyarakat yang membaca. Ini pada saat saya membuat leaflet, dan ini adalah contoh leaflet yang sudah jadi terkait protokol kesehatan, langkah isolasi mandiri, kemudian manfaat dari vaksin, dan juga gejala dari COVID-19. Selain leaflet, saya juga membuat alur pelaporan kasus baru COVID-19. Tahapannya adalah membuat rancangan infografis, mengkonsultasikan rancangan kepada mentor, dan memohon persetujuan terkait draft yang saya ajukan dan untuk segera dicetak. Nilai-nilai ASN yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, di mana akuntabilitas memberikan kejelasan bagaimana infografis tersebut mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat agar jelas apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan kasus di tempat tinggalnya. Musyawarah terkait konten yang ada, kemudian membuat infografis memerlukan kecermatan agar tidak keliru alur prosesnya, kemudian komitmen mutu agar infografis dibuat seefektif dan efisien mungkin agar mudah dipahami. Nah, ini ketika kami membuat infografis dan wujudnya seperti ini, bagaimana alurnya mulai dari warga kepada RT, kemudian ke Satgas COVID Kelurahan, dari Kelurahan nanti melempar ke Puskesmas dan Dinas Sosial. Selain itu, Kelurahan juga meneruskan ke Satgas COVID Kemantren untuk diteruskan kepada Satgas COVID Kota dan juga Polsek atau polisi dan Koramil dari TNI Polri. Nah, agar leaflet dan infografis tersebut tersampaikan kepada masyarakat, kami mengadakan sharing session terkait kegiatan kami, yaitu pembuatan leaflet dan infografis, di mana kami tahapannya adalah membuat undangan, menyiapkan bahan sharing, dan melaksanakan sharing session. Nilai-nilai ASN yang terkandung adalah tanggung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan inovasi. Dan mohon maaf, ini maksudnya komitmen mutu. Jadi akuntabilitas dalam nilai sharing session ini adalah memberikan kejelasan kepada masyarakat apa saja protokol kesehatan yang harus dilakukan, dan nasionalisme adalah menyampaikan materi mengedepankan kesetaraan, sehingga dalam menyampaikan saya tidak terkesan menggurui kepada masyarakat. Terus kemudian etika publik dalam penyampaian sosialisasi ataupun sharing session dilakukan secara sopan, santun, dan saling menghormati. Kemudian komitmen mutu adalah adanya leaflet dan infografis ini merupakan inovasi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini adalah bukti dari kegiatan kami, yaitu ketika diminta menjadi narasumber mewakili Bapak Mentor dan Bapak Mantri Pamong Praja, sekalian saya gunakan untuk mengisi. Kemudian juga memberikan penjelasan kepada masyarakat yang berkunjung di kantor Kementerian Pakualaman. Selain adanya dengan masyarakat yang berkunjung, kami juga diminta oleh pimpinan untuk melaksanakan penegakan PPKM darurat yang saat itu dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kegiatan PPKM darurat ini kami manfaatkan juga untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan alur pelaporan baru kepada masyarakat. Berikut
surat tugas yang diberikan pimpinan kepada kami. Nah, ini pada saat kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini sosialisasi protokol kesehatan kepada pedagang dan juga masyarakat yang saat itu masih melanggar PPKM darurat. Sekaligus kami lakukan juga untuk melakukan aktualisasi kegiatan diklat dari jadwal yang kami dapatkan pagi, sore, dan malam untuk melakukan kegiatan PPKM, pemantauan. Selain itu, agar aktualisasi kami dapat berlangsung secara kontinu, kegiatan inovasi kami yaitu berupa leaflet dan infografis juga kami tayangkan pada website kantor kami, yaitu di website resmi Kementerian Pakualaman, serta menayangkan pada monitor yang ada di ruang pelayanan, sehingga apabila masyarakat berkunjung masih dapat melihat leaflet kami. Kami juga menempatkan leaflet yang ada di ruang pelayanan, sehingga masyarakat dapat mengambil leaflet tersebut. Nah, setelah dilakukan aktualisasi, kemudian kami melakukan pengamatan sekaligus evaluasi. Kegiatannya adalah menyiapkan bahan evaluasi, melaksanakan evaluasi, dan mereka hasil evaluasi. Nilai-nilai ASN yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi, di mana akuntabilitas mencirikan evaluasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nasionalisme, kerja keras terhadap merekap aktualisasi sehingga hasilnya akurat. Etika, yaitu penyampaian kesediaan masyarakat untuk mengisi kuesioner secara ramah, sopan, dan santun. Anti korupsi, yaitu jujur masyarakat dalam mengisi lembar evaluasi. Kemudian komitmen mutu, diharapkan adanya aktualisasi ini mampu bermanfaat bagi masyarakat. Ya, ini kami membuat Google Form. Ya, ini kuesionernya dan hasil kuesionernya, pengisian yang dilakukan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan aktualisasi, yaitu mengumpulkan data bukti pelaksanaan, melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan, dan menyusun laporan aktualisasi itu sendiri. Nilai-nilai yang terkandung adalah akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, nasionalisme, dan komitmen mutu, di mana pembuatan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah kami lakukan. Etika publik dalam berkonsultasi mengedepankan sopan, santun, dan hormat kepada mentor. Anti korupsi, pembuatan laporan bentuk disiplin waktu terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Nasionalisme, pembuatan laporan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah. Dan komitmen mutu dalam pembuatan laporan berorientasi pada kecermatan, sehingga menghasilkan hasil laporan yang runtut sesuai sistematika yang telah ditentukan. Ya, ini berikut contoh bukti dukungnya, surat pernyataan dari persetujuan mentor, dan ketika kami membuat laporan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah yang pertama, adanya pembatasan jumlah pegawai yang masuk, di mana Pemkot Jogja menerapkan 50% pegawai untuk WFH dan WFO, bekerja dari kantor dan bekerja dari rumah, sehingga untuk berkonsultasi dengan mentor sedikit terkendala. Yang kedua, adanya pemberlakuan PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Bali, sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat menurun
untuk yang berkunjung ke kantor Kementerian Pakualaman. Yang ketiga, pelayanan masyarakat di Kota Yogyakarta dengan adanya pandemi ini saat ini dialihkan ke arah digital menggunakan layanan Jogja Smart Service, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi itu hanya tinggal mengakses melalui JSS yang diunduh melalui handphone layanan Google Play, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengakses layanan, sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu juga berimbas pada menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke kantor Kementerian Pakualaman. Solusi yang saya lakukan terkait hambatan yang ada, yang pertama adalah menyesuaikan jadwal kehadiran mentor di kantor dan juga menggunakan sarana WhatsApp untuk berkonsultasi. Yang kedua, menayangkan aktualisasi pada monitor ruang pelayanan, dan ketiga pada website agar masyarakat tetap bisa melihat aktualisasi yang saya lakukan. Dan yang keempat adalah melaksanakan sosialisasi pada saat giat patroli pengawasan PPKM yang ditugaskan pimpinan kepada kami. Jadi kegiatan aktualisasi kami tetap dapat berjalan dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat lebih luas. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi kami berupa pembuatan leaflet dan infografis bagi masyarakat yang berkunjung di kantor Kementerian Pakualaman dengan menggunakan leaflet dan infografis dapat dikatakan sudah mencapai tujuan aktualisasi ini, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, meningkatkan pemahaman terhadap protokol kesehatan, dan meningkatkan pengetahuan terkait laporan kasus baru. Hal ini dibuktikan dengan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh masyarakat sebanyak 6 orang dari 17 responden pada awalnya mengatakan kadang-kadang mematuhi peraturan protokol kesehatan, serta terdapat 10 dari 17 responden yang mengatakan belum memahami seperti apa protokol yang harus mereka jalankan dan seperti apa alur pelaporan kasus baru COVID jika terjadi di sekitarnya. Tetapi setelah adanya aktualisasi yang saya lakukan, mereka mau melakukan atau mau menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga telah memahami alur pelaporan kasus baru, karena beberapa waktu lalu kasus COVID meningkat dan itu di luar prediksi, sehingga masyarakat seperti kebingungan harus kemana melapor ketika di kanan kirinya terjadi kasus baru. Tapi alhamdulillah kemudian masyarakat mampu memahami seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian saran untuk organisasi yaitu aktualisasi yang saya lakukan ini masih dapat lebih dikembangkan lagi dengan memanfaatkan media pembuatan video animasi atau stop motion yang lebih menarik tentunya dan lebih mudah untuk membagikan, kemudian menambah sarana-prasarana fasilitas pembuatan video animasi seperti adanya laptop dan komputer yang kompatibel untuk menjalankan aplikasi desain grafis, atau mungkin juga perlunya dukungan anggaran untuk pembuatan video ini melalui pihak ketiga agar lebih menarik. Kemudian bagi rekan sejawat kami di Kementerian Pakualaman, bahwa lebih mentaati dan mematuhi peraturan yang ada sebagai acuan dalam menjalankan ketugasan, karena kami juga menjadi contoh bagi masyarakat. Kemudian bagi masyarakat juga sudah menjadi tanggung jawab warga negara yang baik, tentunya harus taat dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan pemerintah demi kebaikan masyarakat
umum tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, kurang lebihnya dalam penyampaian materi ini apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan laporan aktualisasi dari Mas Rizky, dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Pak Suhardi SIP MSI selaku mentor dari Mas Rizky untuk memberikan testimoni untuk menguatkan laporan aktualisasi yang disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin bergeser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Rina Kentiana MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Eko Arianto SIP selaku moderator, dan yang saya hormati Mas Rizky Oktavianto SIP selaku peserta diklat. Tadi telah banyak disampaikan oleh Mas Rizky terkait dengan aktualisasi peningkatan kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan alur pelaporan kejadian kasus COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, judul ini sebenarnya memang kami, di samping memang Mas Rizky yang punya gagasan, kami usulkan juga karena saat ini memang itu yang sangat kami butuhkan. Walaupun itu di luar tupoksi kami, tetapi memang ada salah satu tupoksi, yaitu menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada atasan. Ya, inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka mengurangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian tadi sebenarnya yang dituangkan oleh Mas Rizky itu adalah hanya sebagian yang dilakukan Mas Rizky di lapangan tentu saja, karena kebetulan Mas Rizky ini statusnya memang ada di staf Jawatan Praja. Namun demikian di Jawatan Keamanan ini tidak punya staf dan tidak punya kasih. Kami berdua ini double tugas. Double tugas, sehingga aktualisasi yang dilakukan Mas Rizky di lapangan itu nyata. Jadi dari pagi kami lakukan pemantauan, kemudian sosialisasi di lapangan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, kemudian sore harinya juga kami ada jadwal, malamnya pun ada jadwal lagi, sehingga Mas Rizky ini praktis di samping menjalankan ketugasan atau sedang menjalankan diklat, juga di sela-sela itu kami libatkan kegiatan-kegiatan di kantor kami. Kemudian tadi sudah banyak diberikan contoh pelaksanaan kegiatannya, saya kira tidak perlu kami ulangi karena itu real. Lalu yang kami dapatkan atau kegiatan atau hasil yang dilakukan oleh Mas Rizky itu memang saat bulan Juli ini baru puncak-puncaknya kasus COVID-19. Berjalannya waktu bersamaan dengan upaya yang dilakukan Mas Rizky, hasil yang kita dapatkan di akhir Agustus itu mulai menurun, bahkan di awal September khusus Kementerian Pakualaman kasusnya 0. Ya, alhamdulillah berkat kebersamaan dan kesadaran masyarakat, juga perjuangan Mas Rizky menghasilkan hasil yang kita dapatkan, kasus ini semakin berkurang, bahkan di awal September ini kasus COVID-19 khusus Kementerian Pakualaman 0%, termasuk yang meninggal dunia. Ya, ini yang patut kami syukuri. Tentu saja walaupun demikian tidak hanya berhenti pada diklat ini, harapan kami ini tetap kita pertahankan, kita perjuangkan, sehingga harapan kami Kementerian Pakualaman, warga Kementerian Pakualaman khususnya nanti tidak lagi ada yang terpapar COVID-19. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tadi kami tidak mengulas lagi apa yang disampaikan Mas Rizky, karena
Terus terang Mas Rizky selalu bersama kami di lapangan maupun di kantor karena satu ruangan dan kebetulan juga double pekerjaan sehingga banyak hal yang dilakukan oleh Mas Rizky di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Warahmatullahi ucapkan terima kasih wabarakatuh. kepada Pak Suhardi, SIP MSI selaku mentor dari Mas Rizky yang sudah memberikan testimoni untuk menguatkan laporan aktualisasi yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami berikan kepada Ibu Dr. Andarina Gantiana MSI selaku penguji untuk memberikan masukan, saran, dan kritiknya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Suhardi, yang saya hormati juga rekan saya, sahabat saya yang suka membantu saya, Mas Eko Arianto, matur nuwun, masih tetap semangat, dan yang saya banggakan juga ini peserta diklat, Mas Rizky Oktavianto. Alhamdulillah kita masih bersua kembali Pak Mentor, Mas Rizky, Mas Eko dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi COVID melanda dunia ya Pak Mentor, namun ternyata semangat kita tidak pernah luntur dan demi Indonesia tumbuh, demi Indonesia kembali bangkit, kita tetap menjalankan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, mengabdi pada nusa dan bangsa, tentu dengan melihat yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Rizky, saya mengapresiasi dan melihat bahwa Mas Rizky ini adalah aset bangsa Pak Mentor. Ya, Mas Rizky ini adalah anak muda milenial yang perlu kita jaga dan kita pertahankan. Jangan kendor dalam arti untuk prokes, tapi juga jangan kendor untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, tadi saya melihat terkait dengan judul yang Mas Rizky buat dari awal ya, rancangan aktualisasi sampai dengan seminar aktualisasi selalu saya ikuti. Karena apa? Karena saya yang menguji. Jadi saya tahu persis dari pertama sampai dengan akhir. Alhamdulillah saya bisa menguji kembali. Artinya ini sudah tahu di mana perkembangannya Mas Rizky. Ternyata semua evidence yang sudah disampaikan, yang sudah saya sampaikan untuk dilengkapi, semua sudah dilengkapi Pak Mentor ya. Tinggal nanti bagaimana Pak Mentor memberikan dukungan, mudah-mudahan ini juga ada semacam anggaran yang akan datang ya untuk diusulkan. Karena apa? Karena ini sangat penting ya. Mungkin sekarang sudah level 3, level 4 itu kemarin Jogja. Level 3 Jogja sudah mencapai puncak, langsung berbondong-bondong Pak, bis-bis masuk ke sana. Memang Jogja itu penuh kenangan, Jogja itu penuh dengan tempat wisata yang bagus. Kemudian dengan adanya anak-anak muda milenial seperti Mas Rizky ini untuk membantu menerapkan prokes dan sebagainya, menjalankan tugas fungsi yang diberikan oleh atasan, walaupun di tengah kondisi seperti ini tapi tetap terlaksana ya. Jadi ini mengurangi mengurangi beban daripada Pak Mentor Mas Rizky kalau itu semua dilakukan. Harapan Ibu tidak mandek sampai di sini ya Mas Rizky ya. Untuk perubahan ini. Artinya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan berkelanjutan ya. Program ini tidak hanya program terkait apa yang diinginkan Mas Rizky saat ini, tetapi ke depan banyak ya, karena Mas Rizky itu adalah selaku pemimpin perubahan ke depan, pemimpin visioner, tetap artinya mengingat pendahulu seperti Pak Mentor nih, menjadi contoh teladan. Mas Rizky harus juga menghormati senior. Jadi kalau bertanya saat jalan, banyak sekali yang dukungan dari Pak Mentor dan tentu juga Pak Eko Arianto selaku coach ya. Jadi saya appreciate, saya menyetujui apa yang menjadi laporan aktualisasi saudara, tingkatkan prestasi saudara, lanjutkan perubahan inovasi saudara sebagai anak muda milenial ya, dan tentu tetap semangat di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Terima kasih, kurang mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada
Bu Dr. Andarina Kentiana MSI selaku penguji yang telah memberikan masukan nasihatnya terkait apa yang disampaikan Mas Rizky. Selamat Mas Rizky, laporan aktualisasinya sudah disetujui ya. Ya, nanti jangan berhenti di sini, tetap berinovasi terus ya. Nanti untuk sebagai generasi penerus dari Pak Suhardi, Pak Suhardi pensiun siapa lagi kalau bukan Mas Rizky yang menggantikan. Amin. Dan mohon Pak Suhardi nanti bimbingannya Mas Rizky ya Pak Suhardi setelah nanti menjadi PNS untuk tetap dibimbing Pak, seumpama yang khususnya terkait etika ya Pak, nanti etika seumpama Pak Mas Rizky agak bandel pokoknya dijewer saja Pak, diingatkan gitu ya, supaya nanti Mas Rizky jadi generasi penerus yang profesional dan bisa membanggakan dari instansi dari kemantren ya, Pakualaman itu. Sering lewat itu soalnya kalau pas berangkat kan lewat. Hampir Bapak. Hampir. Itu ya deket ada es itu ya Pak, es rujak es krim di sana. Ya. Rujak es krim. Marai kangen rujak es krim Pak. Saya lama di Jogja Pak. Ini Pak Hardi. Jadi kemarin nggak sempat makan rujak es krim Mas. Oke. Cukup, marilah seminar laporan aktualisasi pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bapak. Jadi begini Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kami ini berdua ini double tugas. Kebetulan Kepala Jawatan Keamanan ini kan posisinya kosong. Oh ngatet PLT. Kosong, berarti PLT-nya saya, stafnya juga tidak ada. Artinya saya berdua Mas Rizky ini double gardan. Waduh mantap. Jadi, kalau gitu mengerjakan Pak. 2 ketugasan. Sebenarnya Mas Rizky ini kalau boleh saya katakan seharusnya sudah setingkat kepala seksi atau kepala jawatan. Mudah-mudahan nanti setelah PNS kemudian sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan, beliau segera promosi menggantikan saya yang sebentar lagi pensiun gitu, Bapak Ibu. Amin. Nah, salam sehat ya Pak Mentor. Amin. Semangat, saya juga mau pensiun. Gantinya Mas Eko Arianto. Bersama kita bisa Pak Mentor. Terima kasih seminar ini Pak, terima kasih tadi tambahnya semangat berkarya, semoga nanti bisa sukses ke depan Mas Rizky. Amin. Terima kasih. Seminar laporan aktualisasi ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pak Syardi, terima kasih Pak. Sami-sami Bapak. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Pak.